Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sahabat sains, mengapa ya kupu-kupu saat baru menetas memiliki bentuk yang jauh berbeda dengan bentuk dewasanya? Sedangkan ikan saat baru menetas sudah mirip bentuknya dengan bentuk dewasanya. Tahap pertumbuhan makhluk hidup disebut dengan daur hidup makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang tiap tahapnya mengalami perubahan bentuk yang mencolok, ada yang tidak. Hewan-hewan yang tiap tahap pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk yang mencolok dikelompokkan dalam makhluk hidup yang daur hidupnya tanpa melalui metamorfosis. Ada hewan-hewan yang berkembang biak dengan bertelur seperti ikan, ayam, kadal. Ada yang dengan melahirkan seperti kucing dan sapi. Tampak bahwa hewan-hewan tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Hewan-hewan yang pada tahap pertumbuhannya mengalami perubahan bentuk dikelompokkan dalam hewan yang daur hidupnya melalui proses metamorfosis, seperti kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Pada hewan tersebut terdapat perbedaan bentuk yang mencolok dengan induknya. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna, di mana cirinya terdapat tahapan pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Diawali dari tahapan telur yang menetas menjadi larva ulat, lalu menjadi kepompong, dan setelah itu dia akan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa atau tahap imago. Tahapan larva pada kupu-kupu merupakan tahapan di mana larva kupu-kupu akan banyak mengumpulkan energi dengan cara banyak memakan dedaunan. Energi ini nantinya akan diperlukan ketika memasuki tahap pupa, di mana ketika tahap pupa kupu-kupu tidak lagi makan, namun banyak membutuhkan energi untuk pembentukan dan pematangan organ-organ tubuhnya. Selanjutnya adalah daur hidup pada nyamuk. Daur hidup pada nyamuk dimulai dengan tahap telur, kemudian menetas menjadi larva atau yang disebut dengan jentik-jentik yang hidup di perairan, kemudian menjadi pupa, dan menjadi nyamuk dewasa atau imago. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lebah, lalat, di mana larva lalat sering kita sebut dengan belatung, dan katak. Meskipun metamorfosis pada katak tidak melalui tahap pupa, namun karena melalui banyak tahap perubahan, maka metamorfosis pada katak dimasukkan ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis pada katak diawali dengan tahap telur yang menetas menjadi berudu atau kecebong, kemudian menjadi kecebong berkaki, lalu dilanjutkan dengan tahap katak berekor dan katak dewasa. Seiring dengan perubahan pada fase-fase metamorfosisnya, katak mengalami perubahan sistem pernafasan. Pada fase kecebong, katak bernafas dengan menggunakan insang dalam. Lalu ketika fase kecebong berkaki, katak bernafas menggunakan insang luar. Dan kemudian ketika memasuki fase katak berekor dan katak dewasa, katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya yang lembab.
Kelompok yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis ini tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Contohnya adalah pada kecoa. Fase-fase metamorfosis pada kecoa dimulai dari telur kecoa, nimfa yang bentuknya sudah mirip dengan kecoa dewasa, hanya ukurannya kecil, lalu masuk ke fase dewasa. Contoh lain adalah belalang, jangkrik, dan capung. Sahabat sains, daur hidup merupakan tahapan pematangan fungsi organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti kupu-kupu, saat menjadi ulat, akan banyak memakan dedaunan untuk persiapan energi yang diperlukan pada tahap pupa, di mana pada tahap ini sangat diperlukan energi untuk pembentukan organ-organ yang baru.